Selanjutnya, atas semua persangkaan, prediksi, asumsi, imajinasi, maupun spekulasi yang dibangun oleh para penasihat hukum para pemohon peninjauan kembali di dalam memori peninjauan kembali yang telah disusun sejak munculnya film Vina sebelum 7 hari, padahal perkara nomor 193 PIT 2017 PT Bandung tanggal 1 Agustus 2017, Jungto nomor 4 PP 2017 PN Cirebon tanggal 26 Mei 2017 telah mempunyai hukum tetap selama kurang lebih 8 tahun. Hal ini menurut termohon patut dipertanyakan apa yang menjadi alasan-alasan hukum bagi para pemohon mengajukan peninjauan kembali. Berikut hal lain yang berkembang setelahnya sampai saat ini tanpa adanya bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan di dalam peradilan pidana berdasar pasal 183 dan pasal 184 KUHP menunjukkan ketidakpahaman para pemohon peninjauan kembali dengan doktrin peradilan pidana dan KUHP berkaitan dengan keraguan yang tidak dapat dijelaskan berdasarkan pembuktian atau unreasonable doubt. M. Yahya Harahap, pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP, pemeriksaan sidang pengadilan banding kasasi dan peninjauan kembali edisi kedua Sinar Grafika 2018 halaman 340 sebagai berikut. Keraguan yang tidak dapat dijelaskan dan dipecahkan berdasarkan pembuktian tidak boleh dijelaskan melalui bentuk dan konstruksi persangkaan atau prejudis. Itu sebabnya sistem hukum acara pidana tidak mengenal alat bukti, persangkaan, prediksi, asumsi, dan imajinasi maupun spekulasi. Oleh karena itu dalam sistem peradilan pidana tidak dibenarkan menyatakan kesalahan maupun menghukum terdakwa berdasarkan sangkaan. Hal itu berkaitan erat dengan asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence. Jaksa penuntut umum berharap proses peninjauan kembali ini dapat berjalan dalam koridor hukum yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung melalui surat edaran Mahkamah Agung nomor 07 tahun 2014 tentang pengajuan permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana yang pada pokoknya memberikan pedoman pemeriksaan peninjauan kembali pidana. Tetap meyakini bahwa Yang Mulia Hakim peninjauan kembali juga menjadi bagian representasi lembaga pengadilan yang tidak akan membiarkan forum peninjauan kembali yang terhormat ini menjadi sarana penghindaran dari proses hukum dengan berdalih pada argumentasi hukum dan hak asasi manusia. Namun pada akhir penilaian kami kembalikan kepada Yang Mulia Hakim peninjauan kembali untuk memutus perkara aku dengan seadil-adilnya, bebas dari intervensi pihak manapun dan dalam bentuk apapun dengan memperhatikan keadilan bagi seluruh masyarakat berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. 2. Tanggapan atau jawaban bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 193 PIT 2017 PT Bandung tanggal 1 Agustus 2017 Jungto putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 4 PP 2017 PN Cirebon tanggal 26 Mei 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap telah memutus para terpidana 1 Hadi Saputra alias Bulang bin Kasana, terpidana 2 Eka Sandi alias Tiwul bin Muran, terpidana 3 Jaya alias Kliwon bin Sabdul, terpidana 4 Supriyanto alias Kasdul bin Sutadi, bahwa jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon telah menuntut para terdakwa atau para pemohon peninjauan kembali sebagai berikut. Tidak kami bacakan sebagaimana termuat di dalam jawaban. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 4 PIT B 2017 PN Cirebon tanggal 26 Mei 2017 dengan amar putusan lengkap sebagai berikut. Tidak kami bacakan sebagaimana termuat dalam tanggapan atau jawaban. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 193 PIT B 2017 PT Bandung tanggal 1 Agustus 2017 dengan amar putusan lengkap sebagai berikut. Tidak kami bacakan sebagaimana termuat di dalam jawaban atau tanggapan. Dengan hormat, kami selaku jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon akan mengajukan tanggapan atau jawaban memori peninjauan kembali terhadap memori peninjauan kembali yang diajukan oleh penasihat hukum pemohon 1 Hadi Saputra alias Bulang bin Kasana, pemohon 2 Eka Sandi alias Tiwul bin Muran, pemohon 3 Jaya alias Kliwon bin Sabdul, dan pemohon 4 Supriyanto alias Kasdul bin Sutadi selanjutnya disebut sebagai pemohon peninjauan kembali. A. Dalam permohonan peninjauan kembali tidak diketemukan keadaan baru atau novum yang menentukan bahwa para pemohon peninjauan kembali merupakan para terdakwa dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 4 PIT B 2017 PN Cirebon tanggal 26 Mei 2017 Jungto putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 193 PIT 2017 PT Bandung tanggal 01 Agustus 2017 yang dengan amar putusannya telah disebutkan di atas bahwa terhadap perkara dimaksud secara hukum telah berkekuatan hukum tetap dan saat ini para pemohon peninjauan kembali telah dieksekusi serta menjalani pemidanaan atau terpidana di lembaga pemasyarakatan. Bahwa di dalam memori peninjauan kembali para penasihat hukum para pemohon peninjauan kembali beberapa alasan yang dikemukakan mulai dari novum 1 sampai dengan novum 14 dianggap dan diajukan sebagai keadaan baru atau bukti baru atau novum untuk peninjauan kembali. Hal-hal demikian akan kami bantah sebagai berikut. A. Ditemukannya keadaan baru atau novum yang menentukan 1. Alat bukti keterangan saksi 1. Keterangan saksi Teguh Wijaya, saksi Saka Tatal, saksi Liga Akbar Cahyana,
File memori peninjauan kembali atas nama Hadi dan kawan-kawan halaman 2930, halaman 3334, halaman 3435. Bahwa keterangan para saksi tersebut bukanlah sebagai novum dalam perkara ini, karena keterangan para saksi tersebut di dalam persidangan di bawah sumpah telah dinyatakan dalam keadaan bebas, tanpa intimidasi baik secara fisik maupun psikis dari pihak manapun, dan sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon dalam putusan nomor 3 PIT 2017 PN Cirebon tanggal 26 Mei 2017 atas nama terpidana Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil bin Asep Kusnadi dan Eko Ramadhani alias Kopla bin Kosim, dan putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 4 PIT 2017 PN Cirebon tanggal 26 Mei 2017 atas nama terpidana Hadi Saputra alias Bulang bin Kasana dan kawan-kawan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, keterangan para saksi tersebut yang dikatakan sebagai novum tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. 2. Keterangan saksi Okta Rangga Pratama, File memori peninjauan kembali atas nama Hadi dan kawan-kawan, halaman 3132. Terhadap keterangan saksi Okta Rangga Pratama yang pernah mengaku diperiksa dalam persidangan perkara nomor 4 PIT 2017 PN Cirebon tanggal 26 Mei 2017, faktanya tidak pernah menjadi saksi di dalam persidangan para pemohon peninjauan kembali. Hal ini menunjukkan bahwa tim penasihat hukum para pemohon peninjauan kembali tidak cermat dan tidak teliti dalam membaca putusan tersebut. Dengan demikian, keterangan saksi tersebut yang dikatakan sebagai novum tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. 3. Keterangan saksi Renaldi, File memori peninjauan kembali atas nama Hadi dan kawan-kawan, halaman 3233. Bahwa dalam keterangan saksi Renaldi yang disampaikan dalam memori peninjauan kembali adalah ranah pra-peradilan. Semestinya penasihat hukum mengajukan pra-peradilan pada saat perkara akuo dalam tahap penyidikan. Dengan demikian, hal tersebut bukan sebagai novum. 4. Keterangan Adi Haryadi, M. Ismail, dan Purnomo, File memori peninjauan kembali atas nama Hadi dan kawan-kawan, halaman 36 sampai 38, halaman 38 sampai 39, halaman 40. Bahwa keterangan antara Adi Haryadi, M. Ismail, dan Purnomo dalam memori peninjauan kembali tidak saling bersesuaian dalam keterangannya dalam hal menerangkan kejadian yang dianggap mereka suatu kecelakaan. Dengan demikian, keterangan tersebut yang dikatakan sebagai novum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. 5. Keterangan Mega dan Widi, File memori peninjauan kembali atas nama Hadi dan kawan-kawan, halaman 40 sampai 43, halaman 43 sampai 44. Bahwa menurut asumsi Mega dan Widi dalam keterangannya, Vina Dewi Arsita pada saat kejadian, izin tidak kami bacakan karena menyangkut asusila. Selanjutnya, nomor 6, keterangan saksi Dede Riswanto, File memori peninjauan kembali atas nama Hadi dan kawan-kawan, halaman 35 sampai 36. Bahwa keterangan saksi Dede Riswanto yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah berdasarkan berita acara pengambilan sumpah sebagai saksi tanggal 02 September 2016 yang ditertangani oleh yang bersumpah saksi Dede Riswanto yang mengambil sumpah Imanuddin Esa dan saksi-saksi Budi Rahmanto Esa dan Zainuddin membuktikan tidak adanya tekanan atau intimidasi dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon dalam putusan nomor 3 PIT 2017 PN Cirebon tanggal 26 Mei 2017 dan putusan nomor 4 PIT 2017 PN Cirebon tanggal 26 Mei 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah sesuai pasal 162 ayat 2 KUHP. Dengan demikian, pencabutan BAP tersebut tidak disertai dengan alasan-alasan yang logis dan rasional sehingga tidak dapat dipertimbangkan secara hukum. 2. Alat bukti surat pernyataan Dede Riswanto, Adi Haryadi, dan M. Ismail, File memori peninjauan kembali atas nama Hadi Saputra dan kawan-kawan, halaman 45. Bahwa menurut para pemohon peninjauan kembali terkait alat bukti surat pernyataan yang ditertangani oleh Dede Riswanto yang menerangkan pencabutan BAP tahun 2016 serta surat pernyataan yang ditertangani Adi Haryadi dan M. Ismail tidak memenuhi ketentuan pasal 187 KUHP dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta tidak mengikat. Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa novum ke-1 sampai ke-4 dan alat bukti surat pernyataan yang diajukan dan dianggap sebagai keadaan baru atau bukti baru atau novum oleh para penasihat hukum para pemohon peninjauan kembali tersebut bukanlah merupakan keadaan baru atau bukti baru atau novum sesuai dengan pasal 263 KUHP yang dapat dijadikan alasan untuk dapat dilakukannya peninjauan kembali. Dengan demikian, dalil-dalil permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum karena merupakan tidak dapat dianggap sebagai keadaan baru atau bukti baru yang seharusnya diperiksa, diadili, dan diputus dalam persidangan oleh Majelis Hakim peninjauan kembali. Sehingga permohonan peninjauan kembali sudah sepatutnya ditolak dan menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku. B. Tidak terpenuhinya alasan untuk menyatakan dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan satu dengan yang lain.
bahwa merujuk pada ketentuan pasal 263 ayat 2 KUHP pada poin 2 alasan dari pemohon peninjauan kembali, yaitu apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain. Bahwa di dalam memori peninjauan kembali pemohon peninjauan kembali, penasihat hukum mendalilkan alasan adanya pertentangan dalam berbagai putusan bahwa jaksa penuntut umum melihat alasan tersebut terlalu mengada-ngada, sehingga kami membantahnya dan pernyataan alasan adanya pertentangan dalam berbagai putusan kami nyatakan tidak berdasar hukum, yang kami tanggapi sebagai berikut. B. Adanya pertentangan dalam berbagai putusan terhadap alasan-alasan para pemohon peninjauan kembali dalam putusan nomor 3 Pit B 2017 PN Cirebon tanggal 26 Mei 2017 dan putusan nomor 4 Pit B 2017 PN Cirebon tanggal 26 Mei 2017 yang dianggap terjadi pertentangan dapat kami tanggapi sebagai berikut. 1. Terhadap saksi Sudirman dan Saka Tatal sudah cukup dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam putusan tersebut di atas. 2. Terhadap warna sepeda motor yang dikendarai oleh korban Muhammad Rizky Rudiana dan korban Vina Dewi Arsinta sudah cukup dipertimbangkan oleh majelis hakim sesuai dengan barang bukti di persidangan adalah sepeda motor Yamaha Xeon warna hijau kuning. Berdasarkan BAP saksi, berita acara penyitaan tanggal 2 September 2016, surat tanda penerimaan nomor STP 069/2016 Reskrim tanggal 02 September 2016 dan penetapan penyitaan barang bukti nomor 230 Penpit 2016 PN Cirebon tanggal 14 September 2016 berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hijau kuning yang dikendarai oleh korban Muhammad Rizky Rudiana. 3. Terhadap peran pelaku yang memepet korban Muhammad Rizky Rudiana dengan menggunakan bambu adalah Eko Ramadhani telah cukup dipertimbangkan oleh majelis hakim berdasarkan BAP saksi, berita acara penyitaan tanggal 2 September 2016, surat tanda penerimaan nomor STP 029/2016 Reskrim tanggal 02 September 2016 dan penetapan penyitaan barang bukti nomor 230 Penpit 2016 PN Cirebon tanggal 14 September 2016 berupa 1 batang bambu bulat ukuran 70 cm. 4. Bahwa peran Rivaldi Aditya Wardana dan Eko Ramdhani alias Koplak bin Kasim terkait peristiwa pengejaran terhadap korban Muhammad Rizky Rudiana dan korban Vina Dewi Arsita telah diungkap fakta hukumnya di persidangan terkait peran masing-masing dan keterangan tersebut telah dipertimbangkan majelis hakim sebagai pembuktian perkara sehingga menjadi keyakinan hakim dalam memutus perkara. 5. Bahwa keterangan saksi Dede Riswanto pada tahap penyidikan telah dilakukan sumpah. Pada persidangan keterangan Dede Riswanto telah dibacakan dan para pihak tidak keberatan sehingga hal tersebut telah sesuai ketentuan pasal 162 KUHP. 6. Terkait dalil-dalil para pemohon peninjauan kembali pada poin 6 dan 7 tidak merumuskan unsur-unsur tindak pidana akuo. Hal tersebut merupakan satu kesatuan bagian dari pertimbangan majelis hakim dan keyakinan hakim dalam memutus perkara akuo sehingga dalil tersebut bukan bagian bukti baru. 7. Bahwa mengenai alasan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali atau terpidana adanya putusan yang saling bertentangan dengan cara membandingkan peran Rivaldi Aditya Wardana dan Eko Ramdhani alias Koplak bin Kasim terkait peristiwa pengejaran terhadap korban Muhammad Rizky Rudiana dan korban Vina tidak dapat dibenarkan. Sebab walaupun kedua terpidana tersebut terkait dengan peran dan tanggung jawabnya masing-masing telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan judek fakti dan judek juris. Bahwa pemohon peninjauan kembali dalam persidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam putusan terdakwa 1 Hadi Saputra alias Bulang bin Kasana, terdakwa 2 Eka Sandi alias Tio bin Muran, terdakwa 3 Jaya alias Kliwon bin Sabul, terdakwa 4 Supriyanto alias Kadul bin Sutadi, terdakwa 5 Sudirman bin Suratno tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan turut serta melakukan perbuatan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya. Dengan demikian, dalil-dalil permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, karena dalil-dalil yang diungkap penasihat hukum tidak dapat dianggap adanya pertentangan dalam berbagai putusan yang seharusnya diperiksa, diadili, dan diputus dalam persidangan oleh majelis hakim peninjauan kembali. Sehingga permohonan peninjauan kembali sudah sepatutnya ditolak dan menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku. C. Dalam permohonan peninjauan kembali tidak diketemukan alasan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Bahwa jaksa penuntut umum mencermati terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon peninjauan kembali atau terpidana tersebut kemudian berpedoman pada ketentuan pasal 263 ayat 2 huruf C KUHP. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Kami melihat bahwa alasan peninjauan kembali berkenaan dengan kekhilafan hakim tidak ternyata ada muatan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata di dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Tidak terdapat unsur kekhilafan hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 1
193 PIT 2017 PT Bandung tanggal 1 Agustus 2017 junto putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 3 PIT B 2017 PN Cirebon tanggal 26 Mei 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Hal-hal ini menurut Jaksa Penuntut Umum terlihat pada putusan sebagai berikut. A. Pertimbangan hukum hakim tidak bertentangan dengan asas dan norma hukum dalam hukum pidana material dan hukum acara pidana. B. Bahwa amar putusan hakim dalam perkara akuo telah didukung oleh pertimbangan 16 hukum yang mendasari pada ketentuan hukum pidana dan acara pidana yang berlaku. C. Bahwa Jaksa Penuntut Umum menilai pandangan penasihat hukum yang menyatakan bahwa putusan diambil dari peradilan yang sesat, baik sesat fakta atau sesat tentang hukumnya, hal ini merupakan alasan yang mengada-ngada dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. D. Bahwa Jaksa Penuntut Umum menilai tidak ada penafsiran hakim atau peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan kehendak pembuat undang-undang. Bahwa di dalam memori peninjauan kembali pemohon peninjauan kembali, penasihat hukum mendalilkan beberapa alasan yang dikemukakan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata untuk peninjauan kembali. Hal-hal demikian akan kami bantah sebagai berikut. Akan dilanjutkan bersama.